Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita pelajari dan kita bahas nanti dapat kita pahami dengan baik, sehingga kita dapat mempermudah, memperlancar dalam menulisan tugas-tugas kita, baik kuliah maupun tugas akhir. Ala hadiniyah walaupun itu solehah al-Fatihah. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Minggu lalu ada tugas. Ada Bapak. Oke, dibahas. Silahkan yang mau memulai dulu. Dari kelompoknya siapa? Izin share screen Bapak. Oke, yang implisit ya. Ibu. Iya Pak. Ya, iblis. Jadi ini untuk yang implisit. Seperti minggu lalu kan sudah ditentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, untuk yang sekarang itu menentukan matriksnya. Yang pertama yaitu diketahui di sini I sama dengan M-1 dan J itu berjalan dari 1 sampai N-1. Untuk J sama dengan 1, V1M sama dengan, ini kenapa jadi M? Karena kan di atas ini rumusnya I plus 1. Nah, sedangkan di sini I-nya itu M-1. Jadi M-1 plus 1 sama dengan M. Jadi di sini didapat V1M sama dengan menurut mengikuti rumus yang ini. Jadi J-nya dimasukkan didapat A1 V2M-1 plus B1 V1M-1 plus C1 V0M-1. Kemudian untuk yang J sama dengan 2 didapat seperti ini. Begitupun J sama dengan 3 sampai ke J sama dengan N-1 didapat seperti ini. Kemudian untuk matriksnya, di sini V1M, V2M, V3M sampai Vn-1 sama dengan, yaitu kenapa ini bisa didapat nilai seperti ini? Karena kita lihat di sini di bagian V1M, seperti ini, karena di sini dikalikan oleh V1M1, maka kita lihat konstanta untuk yang variabel V1M1 ini di sini B1. Jadi di sini didapat B1. Kemudian untuk yang V2M1 didapat C. Kemudian, mohon maaf Pak, A. Untuk yang V3 sampai seterusnya itu 0 karena di sini tidak ada. Kemudian untuk yang V2M, untuk yang V1M1 di sini C, maka di sini C. Kemudian untuk yang V2M1 di sini B. Kemudian untuk V3M1 di sini A. Kemudian sampai seterusnya sampai yang Vn-1M di sini. Dapat seperti ini. Ya, kenapa ini didapat B? Karena kita dilihat dari yang paling akhirnya dulu, Vn-1, M-1 di sini itu Vn-1, M-1 di sini B. Kemudian untuk atasnya berarti kan Vn-2. Vn-2, M-1 di sini C, kemudian sampai seterusnya ke atas. Sudah. Sudah, Pak. Coba ke atas lagi rumus awal. Ini, Bapak. Oh, itu C plus satunya A ya. Iya, Pak. Dibalik dari yang C min satunya C. Jadi balik ya, depan Iya. buku.
Oke. Karena ada masalah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya izin nanya Pak. Ya. Kan yang di foto Bapak itu kan dia ada Y sama dengan X kali Z ya, matriks Z, X dikali matriks Z. Kemudian eh, kita ubah jadi apa, matriks Z itu sama dengan matriks X inverse dikali dengan Y. Sehingga yang mana I-nya itu sama dengan 0. Itu kok bisa sama dengan I sama dengan 0 tuh bagaimana Pak? Ini kan belum menyimpulkan matrik. Di situ kan masih berupa matrik, belum disimbolkan, toh. Iya Pak. Nah, nanti aja lah ya. Oke Pak. Yang ditampilkan aja dulu ini. Kalau ada masalah enggak? Sepertinya tidak ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Kalau memang ini sudah sesuai, karena ini mungkin terbalik antara J+1 dengan J-1, bisa ditukar kan, namanya bolak-balik ya. Sehingga itu urutannya JBA, JBA kan. Kalau Oke, Pak. dibalik ya bisa ABC, ABC. Oke, nggak ada masalah sih. Cukup. Dan Cukup, Pak. dilanjutkan yang eksplisit. Izin stop share, Pak. Ya. Izin share screen ya, Pak. Oke. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang metode eksplisit. Oke, itu diperoleh dari do V per do T-nya seperti ini, kemudian do V per do S-nya seperti ini, dan do kuadrat V per do S kuadrat atau turunan keduanya seperti ini. Oke, kemudian kita diterapkan pada rumus Black-Scholes-nya. Kita terapkan, kita masukkan. Nah, kita pakai konsep yang kemarin yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ita. Di sini saya untuk kelompok kami itu RVIJ-nya kita tetapkan di sebelah kanan, ruas kanan. Kemudian kita eksekusi yang sama, kemudian dimasukkan sehingga diperoleh ini yang bagian garis kedua. Kemudian saya kelompokkan untuk sesuai dengan V-nya, VIJ, VI plus J indeksnya. Kemudian setelah dikelompokkan akan menghasilkan pada garis yang ketiga. Lalu setelah itu diperoleh VIJ-nya itu seperti ini. Jadinya delta tau ini untuk A-nya, untuk yang satu ini B-nya, ini J-nya. Mohon maaf Bapak, di PPT-nya Bapak itu beda Pak hasilnya. Sama ini Pak, ABC-nya. Karena kalau ABC yang di eksplisit yang punya PPT-nya Bapak kemarin itu masuknya lebih ke implisit. ABC-nya implisit gitu Pak. Jadi untuk ABC-nya beda yang seperti ada di PPT-nya Bapak. ABC-nya beda. Iya Pak, ABC-nya Iya, yang Pak. bagian ABC-nya beda. Oh, Karena saya lihat itu ABC-nya implisit Pak. Iya, sama kayak yang implisit gitu, Pak. oke, oke. Oke, jadi ini untuk ABC-nya diperoleh seperti ini. Oke, kemudian untuk yang bagian matriksnya akan dijelaskan oleh Lucia. Baik, setelah mendapatkan persamaannya, yaitu FIJ sama dengan I, FI plus 1 J min 1, terus ditambah B,
J, FI plus 1J ditambah JJ, FI plus 1, J plus 1 dengan dimana I sama dengan M-1 dan J sama dengan 1 sampai N-1. Kemudian untuk membentuk SPL-nya kita substitusi I dan J-nya. Nah, untuk J sama dengan 1 berarti substitusi J1 dan I-nya yaitu bernilai M-1 sehingga diperoleh A1 Fn0, B1 Fn hingga seterusnya sampai JN-1. Nah, kemudian setelah berbentuk SPL, dibentuk ke dalam bentuk matriks. Hingga demikian. Jadi ini F1, maaf, S1M1-nya sampai Fn-1M1. Lalu ini karena kita kan mulainya dari F1M sampai Fn-1M ya. Jadi ini kayak perkalian matriks. Jadi B1 kali F1M, terus ditambah C1 kali M2, dan seterusnya. Dan seperti itu. Lalu ini kan dimisalkan, misalnya ini matriks Y, ini X. Ini lagi. Kenapa? Sudah, Pak. Kira-kira ada pertanyaan, masalah? Saya izin bertanya, Pak. Oke. Yang di bagian matriks ininya, Pak, kan mana kursornya? Ini kan sampai 4 ya, Pak. Nah, sedangkan nanti kan ini kan kayak kalau misal dijalankan sampai N-1 kan berarti ini sampai N-1 gitu ya, Pak. Nah, ini harusnya emang sampai 4 atau sampai N-1 gitu, Pak? Atau sama aja gitu? Maksudnya M-4 itu apa? Ini Pak, kan kalau ini kan sebenarnya kan kalau ngikutin sampai N-1 kan ini sampai F3, terus nanti yang F pangkat 3 nanti sampai 4, berarti kan variabel untuk yang F4M di sini kan 0 P semuanya, toh, Pak. P. Iya, oke. Mohon maaf, Pak. Untuk yang V pangkat 4 kan berarti ini 0 semua. Nah, sedangkan nanti kan ini berjalannya sampai N-1 kan ya, Pak. Nah, yang pertanyaan saya, di sini itu ditulisnya sampai 4 atau sampai mengikuti N gitu, Pak? Maksudnya kalau untuk... Itu kan berjalan sampai N-1. Kok bisa mengatakan sampai 4 itu? Oh, berarti ini kayak tetap diasumsikan itu sampai N-1 gitu ya? Ya kan dari aslinya kan persamaannya memang sampai 4. Tapi kalau dimasukkan ke matrik kan mengikuti matrik. Oh, iya, baik. Artinya yang lainnya nilainya 0 kan, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau dilihat dari ukuran kamu matriknya malah nggak sesuai. Oh, Iya kan? baik. Iya. Di situ hanya kolomnya cuma 4 kolom. Padahal itu baris untuk sampingan kanan sampai N-1. Kan nggak sesuai kalau Iya. dikalikan. Oh, iya, baik. Coba ke tadi ABC-nya yang saya keliru tadi, coba dicek. Ini, Pak. Oke, A-nya itu min RJ, terus 1 min, kemudian C-nya delta plus. Oke, cukup. Kalau nggak ada masalah, boleh di stop screen. Oh, iya. Dari yang saya share minggu lalu ini ya, untuk implisit. Kalau implisit yang saya share kemarin kan tidak terbalik ya. A, B, C ya.
Iya kan? Mbak Iya, Salma. Pak. Tapi Mbak Salma mengerjakannya terbalik ya. Iya, saya mengikuti dari hasil pengerjaan yang Mbak Ita minggu kemarin, Pak. Oh, heeh. Tapi yang saya share itu tidak terbalik antara A, B, C, A-nya yang J-1, J-nya J+1. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman bentuk matriknya, eh, ini ya ini saya matriknya yang harusnya sampai apa, bukan sampai 4 ya. Saya yang keliru matriknya di situ. Coba saya edit dulu biar nggak salah paham. Oke, sudah. Di sini sudah saya rubah matriknya supaya nanti nggak salah paham. Itu menyesuaikan dari banyak baris yang ada sebelah kanan, jadi sampai N-1. Meskipun sebenarnya dia punya persamaan hanya sampai 4 suku, tapi menyesuaikan sehingga lainnya bernilai 0. Ya, bernilai 0 sehingga kalau urutannya tidak dibalik ya A, B, C, A, B, C. Sesuai dengan eh, ini indeks yang atas 1, 2, sampai N-1. Kemudian tadi yang tanyakan Mas Hasan masalah penyimpulan matrik kan. Ya. Matrik itu kan bisa kita namakan. Karena matrik ini belum punya nama. Sehingga kita namakan aja dia matrik Y. Yang ini matrik X. Ini matrik Z. Sehingga untuk mencari yang belum diketahui itu kan ABC, ABC ya. Yang belum diketahui itu ABC ini. Sehingga kita mencarinya adalah Z. Sehingga secara operasi matrik Z itu bisa kita cari. Jadi lihat gambar yang atas dulu. Secara implisit yang hijau itu kan yang dicari. Yang merah diketahui. Kalau parameter ABC-nya ya mungkin bisa diketahui kalau R dan sigmanya ada. Kemudian berarti di sini hijau-hijau ini kan yang dicari dengan diketahui merah. Padahal merahnya belum diketahui. Justru hijau ini lebih dulu daripada merah. Tapi kenapa merah yang digunakan? Itu kan sebuah hal yang mungkin dikatakan aneh. Mencari sesuatu yang belum diketahui. Mencari sesuatu dengan menggunakan yang belum diketahui. Kan implisit ya.
Artinya M itu mencari menggunakan M-1. Berarti itu kan arahnya maju ya. Arahnya maju mencari M menggunakan sebelumnya. Itu kan maju. Kalau maju itu kan nggak sesuai dengan aturan option. Perhitungan option itu kan mundur ya. Kalau harga saham sih maju. Tapi ini perhitungan option itu mundur. Kalau mundur itu kan yang diketahui yang belakang dulu, baru yang diketahui M dulu, baru M-1 sampai 0. Mundur. Tapi ternyata implisit ini dia menggunakan M-1 yang notabene belum diketahui untuk mencari M. Ya kan? Itu. Sehingga gambarnya di sini mencari hijau yang digunakan merah. Merah itu artinya belum diketahui, hijau itu yang diketahui terlebih dahulu. Jadi informasinya 1, tapi yang tidak diketahui 3. Sehingga secara matrik, kenyataannya seperti itu. Tapi yang kita selesaikan berarti adalah M-1 yang Z ini yang kita cari. Kenapa? Yang hijau ini sudah diketahui. Meskipun rumusnya itu mencari hijau menggunakan M-1 yang belum diketahui. Berarti yang ada angkanya kan hijau kan? Yang merah belum ada. Karena yang merah belum ada, itu sebelah kanan. Berarti yang kanan ini yang justru yang dicari, bukan yang sebelah kiri. Dipahami? Kalau ada pertanyaan, Aksan yang menyinggung masalah ini tadi, tanyakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak kiranya Pak. Nah, Tadi kan kita cari yang paling kanan ya. Berarti ketika kita cari yang paling apa matriks kanan ini itu digunakan I-nya sama dengan 0, Pak. apanya sama dengan 0? Yang I-nya. I. Ini di bawahnya karena ada I sama dengan 0 itu maksudnya apa? Kok diubah? Oh, yang bawah. Iya, Pak. Ya, yang baris ini dulu dah. Nah, ini lanjut aja. Saya belum ke bawah, mesti ini Aksan ini kelewat. Saya kan belum ke bawah. terlalu jauh, aman kayak Cahyo nanti loh. Belajar boleh, tapi kalau saya belum jelaskan ini ya nanti dulu. Yang ditanyakan yang sudah saya jelaskan dulu lah minimal. Yang ini paham kan? Belum yang di Paham, Pak. bawah. Oke ya, jadi yang kita cari itu sebenarnya ini yang Z. Meskipun rumusnya sebelah kiri, menggunakan sebelah kanan. Tapi ini justru yang belum diketahui, ini yang sudah. Makanya kita cari ini. Kita cari ini menggunakan operasi matrik, ini kita simbolkan Z. Operasi matriknya berarti langsung ini sebagai X inverse, kan pindah ke kiri ya. Pindah ke kiri ke sini. Jadi X inverse-nya sebelah kiri dari Z. Dari Y. Nah, kenapa kok langsung inverse? Berarti dia pasti punya inverse toh. Invertible. Invertible itu syaratnya matriks square, matriks persegi. Jelas ini persegi, yaitu ukurannya sesuai N-1 kali N-1. Dan dia diagonalnya enggak 0. Otomatis ini ada nilai semua ini. Enggak pasti enggak 0 dah. Diagonalnya kan tidak 0 semua ini. Meskipun ada angka-angka 0, tapi tidak semua diagonal 0. Berarti ada nilainya, artinya determinan tidak 0. Berarti kita bisa menjamin dia punya inverse. Sehingga langsung X inverse kali Y. Paham ya? Oke. Dan and so on until itu maksudnya sampai ke I. Sama dengan 0. Ini kan baru mencari sampai M. Min 1. M. Kemudian M-1. Begitu kan? Nah ini kan terus dilanjutkan kalau ini sudah ada. Berarti warnanya jadi hijau kan? Hijau. Kemudian mundur lagi.
M-2, M-3, sampai M-nya habis jadi I-nya 0. Berarti sampai ke ujung paling depan. Yang kita carikan V0 kan? Itulah maksudnya until for I 0. Jadi matrik ini dilakukan terus-menerus setiap baris dari M-1 sampai 0. M-1, M-2, M-3 sampai M-nya habis menjadi 0. Dari sini paham Mas Aksan? Ini Pak, berarti ketika sampai I-nya 0 itu I-nya tuh gini, kayak kondisi awalnya tuh jangan dipakai M sama dengan min 1. I sama dengan M min 1, Pak. Maksudnya gimana? Gini, Pak. Kan ini kan I-nya sudah diganti dengan M min 1, Pak. Iya. Kalau kita pindah berarti ini yang I sama dengan 0 itu kita masukkan ke sini apa ke ininya, Pak? Pak. Saya coret-coret, Pak. Lupa, Pak. Izin coret-coret ya, Pak. Ya, silakan. Dihapus dulu. Bisa kan coret-coret? Tadi kan kita udah gunakan ini apa ya? Mana? Untuk mencari apa namanya? Yang dari matriks begini. M-1. Nah, kemudian untuk mencari nilai ininya itu kan berarti sama dengan yang matriks Z itu sama dengan apa namanya? X inverse dikali Y. Nah, ketika kita akan mencari ini kita gunakan I sama dengan 0. Nah, berarti ini ketika mencari saya tuh sampai jadi dari M sampai M1, M2 sampai ke I-nya tuh sampai I-nya tuh sampai 0. Jadi M gitu sampai 0. Enggak sih. Jadi apa ya? Kan mundur terus kan sampai ke sampai ke I-nya sama dengan 0. I-nya tuh sampai ke 0. Ini kan M1 itu mungkin sampai I ke 0 gitu. Merah 3 kan itu kayaknya harus Ita ada yang jelasin. Lah ke semua menjawab nanti bingung dia Aksan. Tolak-tolak kemana? Lah tolak-tolak ke Ita kan fokus nggak tahu fokus apa. Saya ulangi ya Mas Aksan. Jadi jangan melihat yang bawah dulu. Lihatlah I-1. Ya, untuk I-1 itu solusinya seperti ini. Jadi Z itu kan M-1. Ini Z. Nah, Z bisa dicari melalui X inverse Y. Y-nya kan udah diketahui kan di sini M paling ujung. Saya kira tahu dari mana sih ini kok bisa diketahui? Ada yang tahu nggak? Tadi nggak ada pertanyaan itu. Tahu dari mana kok ini bisa diketahui? Tadi kan masa katakan ini udah ketahui tapi nggak ada yang penasaran. Tahu dari mana itu? Karena dari ke M, ya. VJI plus satunya, Pak. Hah? Dari yang VJI plus 1. VJI plus 1. Ini kan I, kita bahas I. I pada M. J-nya kan untuk semua, nggak ada masalah dengan J. Untuk I, indeks I, M-1 itu kan menggunakan M. Ya kan? Katanya ini udah diketahui, yang dicari ini. Nah, diketahui dari mana ini? Tadi nggak ada yang penasaran. Heran deh. Harusnya kritis loh. Diketahui dari mana? Padahal ini kan baru pertama kali mencari, ya kan? Ini hijau. Ini aja ada hijau diketahui dari mana ya ini? Berapa nilainya? Masa ditentukan? Nggak mungkin. Nah, itu jadi juga nggak ada penasaran.
Nah, siapa kira-kira yang mungkin sudah baca lebih dulu sehingga tahu? Baca lebih dulu bukan malah nggak paham. Baca lebih dulu supaya lebih tahu itu bagus. Tapi baca lebih dulu malah nggak paham itu ya jangan baca dulu. Wildan belum tahu? Dari itu bukan Pak, dari nilai, oh iya, dari saham Pak. Bagaimana ngitungnya dari saham? Memang saham udah diketahui ya. Saham kan ngitung lebih dulu sampai lengkap otomatis. Sekarang kita menghitung option toh. Ya, Nah, ini diketahui dari mana? dari Ya. nilai PF-nya bukan Pak, Hah? payoff yang Payoff. maksimum. Ya, Iya, dari nilai payoff. Betul, dan beri applause. Beri applause bukan ditabok ya. Jadi ini dari nilai payoff. Ini kan kolom terakhir ya. Jadi M itu kan yang terakhir. Kita mencari yang paling depan. Yang terakhir itu kan dari nilai payoff. Nilai payoff kan dari nilai harga saham udah bisa dicari, ya kan? Nah, berarti kan nggak perlu rumus kan mencari yang M ini. Cuma rumus payoff untuk call atau put. Itu aja. Nggak menggunakan rumus ini maksudnya. Tapi rumus payoff. Jadi semua baris ini, satu kolom ini ketahuan semua ya. Berarti ada nilainya kan? Oke. Maka ketemulah M-1. Ketemu M-1, nanti ini dipakai untuk M-2. M-2 ketemu dipakai untuk M-3. Begitu seterusnya sampai I-nya 0. I-nya 0 itu V0. Yang bawah itu 0 tapi untuk semua baris. Jadi V1 0. V2 0. Itu loh ya. Sampai Vn-1 0. Nah, ini kan sudah baris terakhir. Kolom terakhir. Kolom yang paling depan. I sama dengan 0. Paham, Aksan? Apa perlu saya coret-coret menggunakan yang lain? Boleh, Pak. Pakai whiteboard. Oke. Kita bicara option. Si ini kolom terakhir, katakanlah M, ya ini ke M. Ini kita mundur sampai 0. Ini menghitungnya pakai nilai payoff yang ditemukan, yang dijawab oleh Mas Wildan. Payoff. Payoff kalau call dan put ya berbeda, rumusnya tinggal dibalik K min S atau S min K. Jadi menghitung ini semua ketemu kan? Sama waktu Anda binomial itu ketemu semua ini dulu ditemukan. Baru dicari mundur. Ketemu pada saat untuk mencari M-1. Ini ketemu kan? Dengan menggunakan rumus tadi yaitu X inverse Y. Ya kan? Ini ketemu pakai rumus X inverse lagi, ketemu yang ini. Tapi nilai X-nya dan Y-nya beda-beda ya. Sesuai dengan kondisi sebelumnya ini. Sampai di sini. Udah paham Aksan? Jadi berulang. Begitu sampai I sama dengan 0. Nah, di binomial itu kan posisinya segitiga begini ya. Kalau di MATLAB. Ini kan.
Tapi ini posisinya kan persegi, bukan segitiga. Lantas, di mana posisi V00 yang ada di sini? Ini kan satu kolom. Posisi V00 ada di mana? Ada yang tahu? Paling atas ya, Pak. Paling atas. Berarti di V10. Ya, Iya, Iya, Pak. ya, posisinya di sini V10. Yang lain ini ada angkanya, cuman isinya itu tidak kita pakai. Bahkan ada nilainya 000. Ya, tidak kita pakai. Kalau di MATLAB mungkin di sini isinya lainnya 0 semua ini. Paham ya? Jadi paling ujung V10. Kenapa kok 10, Pak? Kok enggak 00 gitu loh. Kalau di matrik kita buat indeks atas ini 1 supaya tidak 0 karena dimulai angka baris ke 1. Kolom ke 1. Nanti akan menyesuaikan dari aturan program. Cukup, Aksan? Hah? San? Benar, Pak. Harus dimengerti dong, gitu. Gasan dan yang lain? Ini Asan masih bingung. Katanya mau dijelasin sama Ita, Pak. Oh, privat ya. Oh, Pak, Alfi bisa gitu, Pak. Menggiring opini, Pak. Privat buat alasan. Ya, nanti Mbak Ita ke apa? Aksan ke Mbak Ita buat alasan tanya. Atau alasannya belum paham, tak privat. Nggak tahu kalau ada alasan yang lain yang lebih penting. Cukup ya sementara, saya lanjutkan. Oke, sampai I sama dengan 0 dan semua J, semua baris. Secara serupa nanti eksplisit juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kondisi untuk call. Nah, tadi kan bedanya call dan put pada nilai payoff. Nilai payoff ini sudah diketahui dari harga saham, yaitu maksimum antara harga saham saat itu dengan K, ya kan? Diulangi, harga saat itu kan berarti ST. ST di sini kan harga sahamnya adalah J kali delta S. Harga saham di posisi ini juga J kali delta S, tergantung di mana barisnya berada. Ya kan? Jadi harga saham saat di sini adalah J delta S. Di sini berarti tidak perlu melihat
tidak perlu melihat hasil dari harga saham yang dari awal, tidak perlu. Anda bisa langsung mengetahui harga saham akhirnya melalui J delta S. Padahal kan yang dibutuhkan cuma harga saham terakhir doang kan. Tapi saat Anda binomial itu mencari dari awal sampai akhir harga sahamnya. Padahal dibutuhkan cuma akhir saja. Kalau akhir saja secara diskrit itu kan bisa diketahui yaitu J kali delta S. Delta S itu apa ya? Sesuai dengan harga sahamnya dibagi banyak partisi. Jadi delta S. Dikurangi dengan K. Maksimum dengan 0 berapa? Kalau dia positif, maka nilainya ya selisihnya itu. Kalau negatif ya diambil nilainya 0. Begitu seterusnya semua satu baris ini, satu kolom ini yang kuning ini adalah nilai payoff. Paham ya? Yang kuning saja. Baris kolom ke M. Bapak mau Kemudian, tanya. ada yang tanya silakan. Tadi kan kalau yang hijau itu kan nilai maksimum ya Pak. Itu permisalan aja atau gimana Pak? Karena hijaunya ada 2. Lah ini kan call. Lah di atas tulisannya call. Saya nyoba call dulu. Kan tadi kan ada beda, makanya ada beda antara call dan put. Makanya ini untuk yang call dulu. Paham ya? Oke, ada lagi? Yang kuning dulu. Udah, kalau yang kuning paham, sekarang kita lihat yang biru. Kalau call itu kan Anda bisa melihat di binomial kemarin, yang atas itu positif, yang bawah ini banyak kan 000 gitu kan. Jadi yang atas ini nilainya yang positif, yang biru, yang bawah, yang ungu itu 0 semua. Pasti. Iya toh? Karena call itu yang atas itu positif, yang bawah justru yang 0. Ya. Nah, sekarang sudah kita ketahui nilai-nilai di batas-batas matrik itu. Baik batas atas, batas bawah, maupun batas akhir. Inilah yang dikatakan sebagai boundary value. Nilai batas untuk finite difference. Waktu Anda belajar numerik, kan pasti ada nilai batas kan? Yang membatasi bingkai-bingkainya. Sehingga dia bergeraknya ada batasnya. Jadi ketiga batas ini kita butuhkan untuk mencari nilai-nilai yang ada yang di paling awal, yaitu I sama dengan 0, yang paling kiri, kolom paling kiri. Jadi bergeraknya mulai dari bawah, kita mencarinya kan dari matrik itu satu kolom ini ya. Satu kolom. Satu matrik itu mencarinya ini. Ini sudah diketahui, Pak. Berarti nggak usah mencari ini, mencari yang merah ini. Menggunakan yang kuning. Berarti udah ketemu, terus lanjut ke sini. Begitu seterusnya sampai kita mencari yang paling awal. Nilai yang diambil nilai yang paling atas, yaitu di sini. Oh, di sini ya. Yang paling atas nilainya. Cukup? Ada pertanyaan? Belum ada mungkin. Belum ya. Jadi kalau kemarin binomial, Anda mencari tuh per titik. Satu titik menggunakan 2, satu titik menggunakan 2, gitu kan? Jadi kalau binomial itu tahapannya kan 2 ini dicari untuk mencari satu titik. Begitu seterusnya kan? Satu, satu, satu. Kalau ini
metode ini bukan satu titik, tapi langsung satu kolom. Semua titik. Jadi dia akan lebih cepat. Langsung satu kolom. Satu kolom itu kan banyak titik. Pak, izin aja Pak. Ya, Berarti ini ibaratnya sama seperti Monte Carlo yang mencari satu titik itu Pak ya? kalau Monte Carlo itu mencarinya bukan titik-titik. Iya kan? Iya Pak. Monte Carlo itu pergerakannya kalau misalkan ini mencarinya ini satu cabang begini pergerakannya. Kalau diulangi lagi ya ada banyak seperti ini. Ya, ini Monte Carlo. Dia mencari satu terus pergerakan sampai akhir. Ya, kalau eh, ini harga saham kalau mundur ya kalau opsinya tinggal dimundurkan mencarinya gitu. Jadi memang beda ini dengan Monte Carlo. Karakternya beda. Cukup? Ada lagi? Saya lanjutkan kalau belum ada. Untuk yang put lawannya. Bedanya cuma dibalik ya. K min J delta S. Logikanya yang atas itu nilainya 0 semua. Yang bawah yang nilainya nilai positif. K min J delta S. Bagaimana dengan yang eksplisit? Eksplisit tadi dikoreksi oleh Mas Wildan ABC-nya. Ini sudah saya koreksi. ABC-nya memang beda ABC-nya dengan yang implisit. Nah, untuk yang eksplisit, kita mencari yang hijau menggunakan yang merah. Dibalik ya. Yang merah di kan posisinya lebih dulu daripada yang hijau. Jadi ini sudah ada nilainya. Ini yang belum. Jadi posisinya ini yang dicari, yang diketahui ini. Jadi sesuai. Nggak kebalik, ya kan? Kalau udah sesuai, berarti Z-nya tinggal langsung ini Y ya. Ini Y. Nah, ini saya perlu ngedit lagi. Ini harusnya Y sama dengan ini aja. Oh ya, ini kan sudah kita pakai ini aja. Ini nggak perlu. Yang kita cari adalah Y sama dengan XZ. Jadi bukan Z yang kita cari. Ini yang eksplisit pakai Y sama dengan XZ. Tapi yang implisit Z sama dengan X inverse Y. Bedanya di situ. Cukup? Lebih mudah eksplisit. Bukan lebih mudah dipahami maksudnya. Ya, namanya aja eksplisit. Eksplisit itu kan apa namanya? Tersampaikan gitu ya. Terlihat. Kalau implisit itu kan tersembunyi, tidak terlihat. Jadi kalau Mas Aksan secara eksplisit lebih mudah dipahami daripada yang implisit, tidak terlihat, tersembunyi. Itu implisit. Tersurat dan tersirat lah istilahnya. Ini tersurat. Tersurat itu jelas kelihatan. Kalau tersirat itu harus butuh penafsiran, harus butuh pemahaman lebih dalam. Oke ya. Jadi perasaan tuh kadang tersurat atau tersirat. Implisit atau eksplisit. Jadi perasaan orang bisa terlihat langsung apa tersembunyi. Bapak mohon maaf mau tanya. Iya, silakan Alfama. Tapi yang ini Pak, slide sebelumnya yang put tadi. Implisit Iya Pak. yang Saya mana? mau tanya kan I-nya tadi Pak ya tadi. Yang putnya. Yang put. Itu saya mau tanya Pak,
di bagian yang I sama dengan M-1 dan J sama dengan 1 itu kenapa J-nya 1, Pak? Ini adalah posisi I sama dengan M-1 untuk J-nya 1. J-nya 0 kan ada di sini. Kan J-nya mulai dari 0 di sini. Terus ini J1 sampai J-nya adalah N. Ini yang posisi paling atas N, posisi paling bawah 0. Posisi paling kiri 0, posisi paling kanan M. Oke? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Ya, kalau udah paham antara eksplisit dan implisit, baik call maupun put, berarti sudah. Tinggal apanya? Tinggal prakteknya. Iya kan? Teorinya yang penting paham, tinggal prakteknya ini kayak apa. Nah, sebelum tugas praktek dalam tanda petik, belum sudah di awal di ancang-ancang tugas. Teorinya barangkali ada yang mau ditanyakan. Pak, saya Pak, izin nanya Pak. Ya, Setelah saat ini udah dijelaskan atau belum Pak? hah? Yang masalah apa? Call option eksplisit. Eksplisit, kenapa? Ini kok apa namanya? Ada 2 titik hijau yang apa ya? Kayak Oh, itu. iya Pak. Ini sebenarnya dia itu kan mencari satu kolom, semua titik. Ini hanya saya fokuskan yang merah ini untuk indeksnya ini. Ini yang hijau ini mencari dari 3 ini. Padahal semuanya kan ini contoh satu sampel, satu titik ini dicari dari 3 titik. Padahal semua ini juga mencarinya dari 3 titik juga. Kalau saya gambar semua ribet sama nambah bingung. Jadi saya ambil sampel aja. Ya, saya ambil contoh bahwa kedudukan ini di sini. Kedudukan yang lain juga bisa kita cari kan masing-masing. Kalau ditulis semua makin ribet. Jadi hanya sampel satu berat titik aja. Ya. Jadi hanya sampel. Kenapa ini hijau yang merah? Ini hanya satu sampel hijau ini sesuai dengan kondisi yang saya gambarkan sebelumnya kan seperti ini gitu. Padahal semua titik juga begitu. Kalau digambar semua panah-panah bingung nanti banyak garis. Cukup? Bapak Cahyo mau tanya Pak. Ya, silakan. Untuk orang-orang tadi berarti yang tim 1 ini fokus untuk implicit call put, terus yang kedua explicit call put itu. Hah? Gimana Cahya? Prakteknya Pak. Oh, oleh-oleh kan saya belum ngasih itu oleh-oleh. Sama Saya ini mesti. Saya belum ngasih oleh-oleh, jadi belum saya jelaskan oleh-olehnya apa. Saya masih ngiming-ngimingi oleh aja. Tapi belum saya berikan, oleh-oleh masih saya iming-imingi doang. Cayo lagi melek Pak. Saya sudah kepingin oleh-olehnya dibawa pulang, masih saya iming-imingi doang, Mas Yan. Adalah yang lain. Sudah penasaran oleh-olehnya. Memang sudah saya iming-imingi olehnya praktek. Cukup? Nggak ada pertanyaan. Oke. Jadi eksplisit, implisit sudah kita pahami teorinya dan kita tinggal membuat sebuah matriknya ketemulah nilai yang diinginkan. Meskipun tanpa diketahui harga saham, kita bisa langsung praktek menggunakan rumus ini langsung ketemu nilai opsinya. Eh,
waktu binomial kemarin kita memang melalui harga saham dulu karena sebagai pembelajaran untuk mengetahui pergerakan harga saham. Sehingga opsinya meskipun hanya sekedar harga saham terakhir bisa diketahui, jadi langsung menggunakan harga saham terakhir saja yang diperlukan. Nah, metode ini cukup menggunakan harga saham terakhir saja tanpa menggunakan pohon harga saham secara keseluruhan dengan rumus J delta S. Nah, sekarang berarti di sini tidak ada menghitung harga saham secara utuh, tidak. Karena di sini untuk Eropa, ya kan? Beda nanti kalau kalian pakai Asia, Amerika, itu beda. Asia, Amerika harus menggunakan harga saham secara utuh. Kenapa? Karena harga saham Amerika itu opsinya itu menggunakan harga saham saat itu juga, bukan saat terakhir saja, ya kan? Karena Amerika saat itu juga bisa dieksekusi, berarti nilai payoff-nya langsung bisa dihitung, tidak menunggu akhir. Kalau Asia juga begitu, menggunakan rata-ratanya. Kalau rata-rata kan berarti harus mengetahui nilai harga saham semua. Kalau Eropa tidak diperlukan, Eropa hanya butuh terakhir, itu bedanya. Oke, paham ya? Nah, sekarang oleh-olehnya. Untuk kelompoknya saya kira tetap siapa yang eksplisit, siapa yang implisit. Dengan menggunakan parameter yang sudah ada, mungkin Saman pernah coba waktu Monte Carlo ataupun binomial, sigma-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa, S garis awal maksudnya, K-nya berapa. Parameter itu yang Saman pakai tetap. Hasilnya bagaimana? Anda bandingkan dengan metode sebelumnya. Cocok enggak dengan Black School? Dibandingkan juga selisihnya jauh atau bagaimana? Ya, dipahami oleh-olehnya, Mas Cahyo? Iya, Pak. Oke, kalau sudah dipahami oleh-olehnya itu aja. Jadi membuat program perhitungan harga opsi, call, dan put ya. Call dan put. Untuk kelompoknya Salma tadi implisit, kelompoknya Wildan eksplisit. Supaya beda. Mana yang lebih baik? Nanti, bukan nanti, minggu depan kita lihat. Dengan parameter yang sama, mana yang lebih baik antara implisit dan eksplisit dengan parameter yang sama ya, bisa dibandingkan. Cukup? Pak, saya izin nanya, Pak. Ya. Tadi kan itu hasilnya dibandingkan dengan sebelumnya ya, Pak ya. Itu sebelumnya itu termasuk Dexol dengan error atau opsinya saja, Pak? Lah iya opsinya yang dibandingkan. Kan yang kita cari nilai opsi. Yang kita bandingkan ya jelas nilai opsinya. Dibandingkan dengan metode lain. Hasilnya ini dibandingkan dengan misalnya kelompoknya Aksan kan apa? Implisit. Iya, Pak. Bandingkan dengan kelompoknya Wildan eksplisit gitu. Sesama difference. Kemudian Anda juga bisa membandingkan dengan Monte Carlo atau binomial yang sudah kalian coba sebelumnya. Terakhir dibandingkan dengan Black Scholes. Black Scholes itu kan standar pokoknya. Oke, paham ya? Nah, lagi-lagi lupa M-nya kalau binomial Monte Carlo itu kan M-nya berubah-ubah, diulang-ulang 1000 kali, 100, 200. Sama dengan ini. Kalian juga coba. Binomial pakai 100, ini ya M-nya harus 100 juga. Binomial diulangi lagi 100, 200, 300. Ini juga begitu, M-nya kamu ganti-ganti. Sama. Jadi nanti terlihat konvergensinya sama. Bagaimana pula konvergensinya?
Jadi selain mengetahui sekali perulangan untuk M tertentu, juga lakukan MM yang lain sehingga bisa digambar konvergensinya waktu seperti binomial ataupun Monte Carlo kayak apa. Oke, paham? Cukup ya? Ada yang ditanyakan untuk oleh-olehnya? Kalau nggak ada, untuk materi hingga minggu ini memang hanya sampai sekian, tapi sebenarnya materinya belum selesai secara keseluruhan. Kalau praktek ini minggu depan sudah kita bahas dan tuntas, nanti kita kasih materi baru yaitu Crank Nicholson. Apalagi tuh? Nah ini ngiming-ngiming lagi. Crank Nicholson itu metode divine difference yang ketiga, yang berbeda antara implisit dan eksplisit. Bagaimana itu kita bahas setelah praktikum. Nah, kalau praktikumnya minggu depan Anda siap, kita bahas. Kalau belum siap, berarti materi dulu Crank Nicholson, baru minggu depannya lagi praktikum, pembahasan praktikumnya. Itu ya. Bapak maaf, Ya. izin tanya. Untuk yang J delta S-nya itu kan tadi katanya ST, tapi kalau untuk di sini ST juga atau gimana Pak? Untuk yang apa? FCDM. J kali delta S Pak. Oke. Yang mana ya? Hah? Yang mana? Yang FDM. yang tadi nggak sih? Yang akhir Pak. Yang buat bantuin ininya. Yang ini Pak. J delta S itu ST-nya kan ya Pak? Yang sesudahnya Pak. Ada yang nilai payoff-nya. oh ya nilai payoff-nya Pak. Nilai akhir. Yang nilai payoff Pak. Nilai payoff ini Ya. untuk call J delta S min K. Nah, untuk J delta S-nya itu kayak ST kan Pak? Iya, itu ST kan? Ya, jadi enggak yang berjalan satu dua. ST. Iya kan? Harga saham terakhir, tapi masing-masing baris punya nilai beda-beda kan? Makanya tergantung dari J-nya. Itu yang tanyakan. Nah, Pak, terima kasih Pak. oke. Ada lagi? Cukup. Anda boleh pakai literatur referensi bebas. Artinya namanya mahasiswa kan nggak mungkin buat sendiri, nyari sendiri. Yang sudah ada, cari, dipahami gitu aja. Bahkan skripsi pun kakak kelas kelas sudah pernah ini. Tinggal cari, dipahami, dipakai gitu boleh. Ya. Kalau membuat sendiri lama. Kalau Anda mandiri sendiri tanpa melihat referensi susah. Itu akan lama. Maka gunakan apa yang sudah ada, cari referensi literatur yang sudah ada. Barangkali skripsi UIN Malang juga sudah pernah ada, pakai aja. Tinggal dipahami, digunakan. Yang penting sampean bisa memahami dan menggunakan, serta memodifikasi. Kalau bisa melakukan, tapi nggak paham, apalagi modifikasi, ya percuma. Lebih baik bekerja, menggunakan, memahami, sehingga bisa merubahnya dengan keinginan kita, itu akan menjadi seperti kita membuat sendiri. Oke, saya kira itu. Pak, maaf izin tanya. Ya. Ini mumpung lagi nyinggung-nyinggung metode ya Pak. Nah kalau misalnya metodenya itu udah digunakan di opsi lain ya Pak, berarti untuk di jenis opsi selanjutnya yang mungkin akan diteliti pas skripsi itu nggak apa-apa kan ya Pak?
Yang diteliti. Oh, Misal, maksudnya untuk tugas akhir skripsi. iya, betul, Pak. Oh, itu boleh. Untuk opsi yang lain boleh. Metode Ini sama opsi lain boleh. baik, Pak. Terima kasih. Oke. Apa? Saya izin nanya, Pak. Nah, Semisal kita sama, cuma kayak metodenya itu beda, Pak. Gitu apa boleh, Pak? Kayak misal saya sama opsinya, metodenya beda. beda opsinya, tapi sama gitu. Misal ya, Pak ya, saya kan meneliti split tree, tapi di opsi barrier. Kemudian misal nih saya sama Alima itu opsi Amerika, tapi pakai split tree itu, Pak. Itu Opsinya apa, beda. Bu? Ya, tapi Ya, cuma sama, metodenya sama. ya, Pak. Itu nggak ada masalah. Opsinya beda itu kan cara ngitungnya juga beda. Nggak apa-apa. Ya. Karena di statistik itu boleh kok metodenya sama, datanya beda. Itu aja boleh. Statistik itu boleh. Metode sama, datanya beda. Itu aja boleh. Apalagi yang ini. Ini kan kalau opsinya beda, ngitungnya juga beda. Jelas beda. Boleh. Cukup? Cukup ya? Kalau cukup, kita akhiri. Jadi kalau kita mulai lebih awal itu kan lebih cepat selesai. Kalian juga lapar barangkali. Oke, Bapak izin nanya ya. lagi. Itu besok kan hari Jumat libur, Pak ya. Nah, itu Oh untuk iya, ini saya nggak gimana? tahu. William seneng banget Pak kalau tanggal merah Pak. Hari Dikasih tahu. Jumat. Oh iya, 24, 23 Kamis besok libur ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Tanggal merah cepet sih mahasiswa. Ya, William, Pak. ekonometrinya berarti ditunda, diganti jadwal. Kapan sih jadwal UAS ya? Kira-kira belum tahu ya. Sebenarnya Belum Pak. udah diajuin, Pak, tapi kata Prodi mau diajuin karena bentrok sama PKN. Maju apa mundur? Maju. Maju. Sebenarnya mundur aslinya, Pak, dari Hmm. Uni, tapi sama Prodi mau dimajuin. Majukan karena bentrok sama PKM. Ya. Majunya itu di bulan Juni. Iya, Pak. Tetap bulan Juni, Pak. Awal Juni berarti ya. Iya, Pak. Ya udah kita sesuaikan, kita ganti jadwal untuk hari Jumat sesuai dengan kesepakatan di grup WA aja dah. Ya, Pak. Kan online, kita gunakan online itu fleksibel, jadi kapanpun, dimanapun kita bisa melakukannya. Selain tanggal merah, iya kan? Kapanpun dalam arti selain tanggal merah. Lupa kalau misalkan sore, malam apa boleh? Silakan tergantung kesepakatan berarti kan gitu. Kan online barangkali gitu. Itu aja. Mudah-mudahan tugas oleh-olehnya bisa dibawa pulang dengan baik dan sampai di rumah masing-masing bisa dibuka oleh-olehnya dan dinikmati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.